Lihat sekelilingmu. Orang-orang terburu-buru, stres, mengorbankan waktu demi uang. Kita tukar hidup kita untuk lembaran kertas bernama uang. Seolah itu tujuan utama. Karier, kesuksesan, bahkan mimpi kita diukur dari seberapa banyak kertas yang kita kumpulkan. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya yang kita kejar? Uang itu cuma kertas, tinta di atas bubur kayu. Namun kertas ini mengendalikan hidup, menciptakan hierarki, bahkan menghancurkan kehidupan. Kita terjebak dalam sistem yang membuat kita terus berlari, menukar waktu untuk angka di rekening. Rutinitas ini seperti hipnosis massal, alarm berbunyi, siklus dimulai lagi. Kita terlalu sibuk memenuhi kebutuhan, sampai lupa mempertanyakan sistemnya sendiri. Kita anggap realitas ini mutlak, padahal bisa jadi fondasinya rapuh. Sudah waktunya kita bongkar ilusi tentang uang kertas ini. Dulu, uang punya nilai nyata, emas, perak, logam mulia. Uang kertas awalnya hanya tiket klaim emas di bank, bukan nilai itu sendiri. Standar emas membatasi penciptaan uang, menjaga stabilitas ekonomi. Tapi tahun 1971, Amerika memutus hubungan dolar dengan emas, Nixon Shock. Sejak itu, uang jadi fiat money, nilainya hanya karena pemerintah bilang begitu. Tak ada lagi jaminan emas, hanya janji kosong dan kepercayaan. Pemerintah dan bank sentral kini bisa cetak uang tanpa batas. Uang diciptakan dari udara, tanpa batas fisik. Inilah awal permainan curang, penciptaan uang tanpa penopang nyata. Sistem berubah total, tapi kebanyakan orang tak sadar. Sekarang, uang hanyalah instrumen kekuasaan, bukan kekayaan nyata. Permainan baru dimulai dan kita semua jadi pesertanya. Siapa yang diuntungkan? Ketika uang bisa dicetak tanpa batas, nilainya turun. Itulah inflasi. Bayangkan lukisan langka yang tiba-tiba ada ribuan salinannya, nilainya anjlok. Begitu juga uang makin banyak dicetak, makin kecil nilainya. Harga-harga naik, tabunganmu diam-diam tergerus. Inflasi adalah pajak tersembunyi yang semua orang bayar, tanpa sadar. Pemerintah cetak uang untuk proyek atau utang. Harga barang naik, daya beli turun. Tabungan dan pensiunmu makin tak berharga. Orang kaya lindungi diri dengan aset, orang biasa makin terjepit. Mesin cetak uang memperkaya segelintir orang, mengorbankan banyak orang. Semua terjadi di depan mata, tanpa protes. Inilah penipuan besar sistem keuangan modern. Dapat kenaikan gaji, harga-harga naik lebih cepat, kamu tetap tertinggal. Inflasi menciptakan ilusi kemajuan, padahal kamu makin miskin. Kita dipaksa kerja lebih keras hanya untuk bertahan, bukan maju. Mimpi punya rumah, pensiun nyaman, makin jauh dari jangkauan. Sistem ini didesain agar kamu terus berutang, terus mengejar sesuatu yang tak pernah tercapai. Mobil, rumah, kebutuhan sehari-hari, semua dibeli dengan utang. Bank meminjamkan uang yang nilainya lebih tinggi hari ini, kamu kembalikan dengan uang yang nilainya makin rendah. Kamu jadi budak cicilan, terjebak dalam siklus kerja dan belanja. Tekanan ekonomi membuat masyarakat patuh, sibuk bertahan hidup. Ilusi kemajuan membuatmu terus berharap, padahal sistemnya memang tak adil. Kebebasan finansial sejati selalu di luar jangkauan. Kamu bukan warga negara, kamu budak utang. Siapa yang diuntungkan? Mereka yang dekat dengan mesin pencetak uang. Uang baru masuk ke pemerintah dan institusi keuangan besar duluan. Mereka belanja sebelum harga naik. Rakyat menanggung inflasi. Pemerintah bisa berutang tanpa batas. Bank sentral selalu siap cetak uang. Bank besar dapat uang murah, pinjamkan ke publik dengan bunga tinggi. Nilai aset mereka naik, tabunganmu turun. Sistem ini mengalirkan kekayaan ke atas, memperlebar jurang si kaya dan si miskin. Pemerintah dan elit keuangan membentuk kartel yang mengontrol sistem moneter. Mereka bikin aturan main, selalu menguntungkan diri sendiri. Rakyat hanya jadi bidak, kerja keras ditukar dengan uang yang nilainya terus turun. Uang diciptakan lewat utang, setiap pinjaman uang baru lahir. Hampir semua uang di dunia adalah utang, dan sistem butuh utang terus bertambah. Masyarakat, korporasi, pemerintah, semua didorong berutang. Bank dan elit keuangan jadi kreditor, menikmati pembayaran bunga dari semua orang. Kekayaan mengalir ke atas, beban utang disosialisasikan ke masyarakat. Utang negara dibayar dari pajakmu, atau dengan cetak uang baru yang bikin inflasi. Keuntungan penciptaan uang dinikmati bank, beban utang ditanggung rakyat. Ini skema transfer kekayaan terbesar dalam sejarah. Dilegalkan sistem. Permainan untung terus buat mereka, rugi terus buat kamu. Pada akhirnya, kamu yang membayar semuanya.
Katanya kita hidup bebas, tapi sistem uang justru mengendalikan kita. Uang kertas menciptakan ilusi kekayaan sambil mencuri daya beli. Kita bekerja keras, tapi memperkaya elit keuangan dan negara. Ini bukan ajakan anarki, tapi ajakan sadar. Mulailah bertanya, kenapa uang kita tak didukung aset nyata? Siapa yang diuntungkan? Memahami hakikat uang adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kenali rantai tak kasat mata, cari cara memutuskannya. Pilihan di tanganmu, terus jadi budak sistem, atau mulai belajar dan mengambil keputusan sendiri. Matriks uang kuat karena keyakinanmu, berhenti percaya, mulailah berpikir. Kebebasan sejati dimulai dari kesadaran.